tanam porang itu tidak ada yang instan gitu. Semua butuh proses, semua butuh belajar agar kita bisa berhasil ke depan. Oke sobat porang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani porang dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan, kelancaran rezeki, sehat selalu, amin. Ohayo gozaimasu, selamat pagi. Oke sobat porang, saya ada di kebun lagi, di tanaman saya yang saya tanam dari katak super, dan usia porang saya sudah 7 bulan lebih, jadi masih belum dorman semua, terlihat masih banyak yang berdiri. Kemungkinan 1 bulan, kurang lebih 1 bulan lah, baru dorman semua gitu. Ini kawan ya, porang saya sudah 7 bulan lebih, tetapi belum mati, belum dorman semua. Kemungkinan kurang lebih 1 bulanan baru dorman semua. Jadi banyak sekali gulmanya kawan ya, tapi tidak masalah, ini sudah tidak berpengaruh pada pertumbuhan porang. Kenapa saya biarkan? Jadi ini masa-masa masa dorman ya, masa mendekati dorman. Jadi rumputnya sudah tumbuh lebat seperti ini pun tidak masalah gitu. Kenapa saya biarkan? Karena memang saya sengaja untuk menjaga kelembapan tanah itu, agar umbi di dalam tanah juga bisa besar maksimal, dan buahnya pun juga bisa maksimal gitu. Jadi kita punya keunggulan tersendiri kawan ya, kenapa dormannya bisa lama. Jadi alhamdulillah di daerah saya curah hujannya masih tinggi, jadi masih kelihatan tumbuh subur. Nah, contohnya seperti ini kawan ya, ini kataknya ini, masih bisa tumbuh besar. Nah, ini saya tanam dari katak super kawan ya, 1 kilo isi 50 sampai 100 biji lah. Di bulan 10 kemarin saya tanam dan sudah 7 bulan. Kita kembali ke topik pembahasan dari awal tadi kawan ya. Jadi tanam porang itu tidak ada yang instan gitu. Semua butuh proses, semua butuh belajar. Jadi tanam porang ya, kalau menurut saya itu ya susah-susah gampang gitu. Susah kalau kita tidak tahu caranya, kita tidak tahu ilmunya. Gampang kalau kita bisa tahu caranya dan tahu ilmunya gitu. Nah, kenapa porang tidak bisa instan gitu? Jadi semua itu memang harus butuh belajar kawan ya. Kita butuh belajar, kita harus tahu karakteristik porang itu seperti apa gitu. Jadi kapan waktunya porang itu tumbuh, kapan waktunya porang itu dorman, kapan waktunya penanaman, kita harus paham gitu agar kita tidak gagal gitu. Jadi kalau menurut saya kunci dasar utama itu dalam pemilihan bibit kawan ya. Kita harus benar-benar jeli, kita jangan sampai salah dalam pemilihan bibit, karena itu menurut saya kunci yang utama itu. Kalau kita sudah salah dalam memilih bibit, otomatis kita gagal semuanya. Maupun pengolahan lahannya bagus, komposnya banyak, kalau bibitnya sudah tidak bagus ya percuma gitu. Nah, jadi kita jangan sampai salah dalam memilih bibit itu. Nah, banyak sekali yang ragu dalam menanam porang itu. Kenapa? Karena dia mendengar bibit harganya mahal pun juga sudah berpikir gitu. Apalagi tidak punya lahan. Terus saya ingin tanam porang mas, tapi saya kurang modal, saya tidak punya lahan. Jadi jangan berkecil hati ya. Maaf cakapnya, yang kurang modal, yang tidak punya lahan banyak gitu. Jadi saya tekankan bahwasanya banyak sekali petani pemula yang
berkata demikian gitu. Jadi seolah-olah dia ragu karena kekurangan modal, kekurangan lahan gitu. Jadi khususnya buat pemula ya. Jadi kalau memang sudah benar-benar ingin menanam porang, ya jangan ragu gitu. Niat dalam hati bahwasanya harus bisa tanam gitu. Karena yang punya modal banyak pun belum tentu berhasil gitu. Yang punya lahan banyak pun belum tentu berhasil. Jadi jangan berkecil hati buat yang kurang modal, kurang lahan. Jadi ayo tanam dari sekarang. Mau tanam 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, yang jelas kita harus belajar itu. Karena itu tadi, jadi porang itu tidak ada yang instan, semua butuh proses gitu. Kalau kita tahu caranya, tahu ilmunya, insya Allah kita pasti bisa. Asalkan ada niat, kemauan, dan kerja keras yang tinggi, insya Allah kita akan diberikan kemudahan gitu. Jadi sekedar motivasi saja kawan ya. Semoga kita tambah semangat dalam membudidayakan porang. Semoga kita semua bisa kedepannya bisa sukses bersama-sama. Ayo kita belajar, kita sharing, bukan bermaksud untuk menggurui atau apa. Jadi saya pun juga tetap terus masih belajar agar kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Oke sobat porang, semoga video saya bisa bermanfaat. Arigatou gozaimashita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.